PIK2 dengan PSN. Iya. Bahwa PIK2 ini adalah proyek yang terpisah dengan PSN. Saya ingin tahu panggung politik PIK2 dan PSN ini seperti apa. Terus mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif. Sahabat, apa kabar? Bagaimana ibadah sahabat di bulan Ramadan tahun ini? Semoga semakin khusyuk. Dan sebelum kita mulai satu diskusi yang bagi saya menarik, ada satu pengakuan yang ingin saya sampaikan lebih dulu, karena hal ini tentu saja berhubungan dengan apa yang kita akan bahas nanti. Saat ini saya merasa bangga bisa hadir Bandung Podcast di kafe rumah kita, Andi. Ya, terima kasih. Ini bukan sekedar kafe. Ini adalah barometer dari proses kreatif Kota Serang, bahkan Banten. Jadi kalau Anda mau tahu bagaimana proses kreatif yang berlangsung, tentu saja tempatnya di sini. Nah, saya berpikir bahwa apa yang terjadi di kafe ini bukan sekedar ngopi, tapi juga terjadi proses yang mempengaruhi transformasi struktural di Banten. Bagaimana perubahan-perubahan dari proses kreatif yang terjadi di kafe ini mempengaruhi aspek-aspek mendasar dari kehidupan di Banten. Tentu saja banyak multi talent yang berkumpul di sini. Nah, kenapa ini saya ungkap? Tentu saja saya berharap bahwa dari tempat ini pula, terutama narasumber yang saya sangat hormati, Ketua Forum CSR Kota Serang, ini akan memberikan satu perspektif yang berbeda, bukan saja pada persoalan pro dan kontra. Karena saat ini di media sosial masih menggema satu proses imajinatif yang hanya berdiri pada dua kutub pro dan kontra atas PIK2 dan PSN di Provinsi Banten. Apakah kita bisa keluar dari dua kutub ini? Tentu saja saya berpikir kalau kita sama-sama mau membedah satu diksi apa itu pembangunan, kita akan bermuara pada satu kehendak yang sama. Satu kehendak kesejahteraan, satu kehendak dari peningkatan kualitas hidup kita, dan satu lagi, open-minded. Itu yang terpenting. Oleh karena itu, malam ini kita akan bahas di tengah menggemanya pro dan kontra, seolah-olah PIK2 dan PSN menjadi bagian yang tidak bisa disatukan, seolah-olah bahwa persoalan ini adalah persoalan penjajahan gaya baru, seolah-olah persoalan PIK2 dan PSN di Banten menjadi bagian dari peperangan yang sampai saat ini belum juga usai. Oleh karena itu, sekali lagi kita akan bahas ini karena di tengah polemik pro dan kontra kemarin seperti sebuah petir mandi. Tiba-tiba pemerintah Kota Serang lewat forum CSR-nya menerima dana CSR dari Agung Sedayu Group. Nah, kita coba telisik. Sebagai ketua forum CSR, Pan, apa artinya pemberian bantuan itu di tengah polemik ini? Jadi begini Pak Isan, saya harus jelaskan dulu mungkin ke belakang kronologisnya bahwa Forum CSR Kota Serang ini memang Forum CSR yang baru berdasarkan Permensos nomor 9 tahun 2020. Nah, forum ini dibentuk untuk memfasilitasi badan usaha dalam kegiatan pembangunan kota yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, itu dulu tuh. Artinya kalau kita memang punya sejarah kelam soal forum-forum CSR di masa lalu yang dibentuk oleh kabupaten kota, dibentuk oleh para kepala daerah yang kemudian menuai masalah. Nah, kita lupakan dulu. Karena forum CSR yang ini segala aturan, segala tata kelolanya memang ada undang-undang yang mengatur. Bahwa pertama, kami tidak menerima langsung dana dari korporasi. Itu satu.
Kedua, kami hanya bertugas mengawasi tata kelolanya, termasuk juga mendorong para penerima manfaat untuk membuat program-program yang bisa menyentuh langsung pada masyarakat. Ya. Nah, penerima manfaat ini bisa dari komunitas, masyarakat, atau dari pemerintah yang memiliki program-program itu. Jadi kami hanya bertugas mengawasi saja, tidak mengumpul tali seperti dulu, kemudian secara brutal, tanda kutip, kita pakai sesukanya. Oke, Pandi, satu hal yang menggelitik dari pertanyaan publik. Ya, Mengapa bukan Pak Wali Kota yang langsung menandatangani? Seolah-olah beliau berlindung di forum CSR agar tidak terkena imbas ya. dari isu-isu negatif tentang pro kontra ini. Ya, kalau kita melihat dari aturan-aturan soal CSR, memang keterkaitan soal CSR ini kenapa undang-undang dibuat, karena memang saluran dari perusahaan-perusahaan untuk ikut berserta dalam kegiatan pembangunan itu memang harus melalui forum. Tidak boleh langsung oleh pemerintah daerah. Karena seperti kita tahu, ada aturan-aturan di pemerintah daerah, kalau pemerintah langsung menerima, itu juga kan syarat atau punya potensi untuk terjadi penyelewengan. Nah, tugas forum ini adalah mengawasi itu. Jadi kami adalah representasi dari dunia usaha yang ingin melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke, yang kedua, Pandi, apa dampak politik yang terjadi? Apakah kemudian ini menjadi satu hegemoni, Ya, penunjukan terhadap pihak kontra, atau memang menjadi bagian dari upaya untuk membangun satu pengertian bahwa Agung Sedayu bisa diterima di sini? jadi begini, dari sisi aturan Pak Iksan, kami itu harus dan wajib membuka ruang seluas-luasnya kepada perusahaan untuk melakukan aktivitas CSR di Kota Serang khususnya. Jadi yang boleh itu adalah perusahaan lokal dan perusahaan nasional. Nah, skup yang dipersempit itu di penerima manfaat hanya untuk wilayah Kota Serang saja. Hanya untuk Kota Serang. Ya, tapi kalau perusahaan yang memberikan manfaatnya itu bisa dari manapun. Artinya, kalau kami menolak, sebutlah begitu, orang yang mau memberikan bantuan pada masyarakat Kota Serang, kemudian kami tolak, berarti yang dicederai siapa? Yang dicederai adalah masyarakat. Berarti kami sebagai forum CSR mencederai kepentingan masyarakat. Jadi dalam konteks CSR, kami harus menjunjung tinggi soal kepentingan masyarakat itu. Lalu secara Di urusan politik-politik ya justru kalau kami menolak, mungkin kami adalah berpolitik dari. secara finansial siapa yang bertanggung jawab? Forum CSR atau Jadi begini, alur itu dari penerima manfaat yang kemarin kita tanda tangan itu belum bicara soal duit, belum bicara soal anggaran, belum bicara soal nilai nominal. besarannya juga belum Ada besaran pun. Kira-kira bakal Ini nerima- adalah landasan. bakal menerima berapa miliar? Saya nggak tahu. Artinya itu sesuai dengan kebutuhan Kota Serang menyusun program. Contoh begini, Kota Serang menyusun program soal rumah tidak layak huni. Misalnya ada sekian ribu rumah yang hanya mampu didanai oleh APBD. Nah, yang separuhnya itu bisa dari dana-dana CSR seperti ini. Nah, soal pemanfaatannya kami terlibat dalam pengawasannya. Misalnya untuk membangun rumah dinas wali kota itu nggak bisa. Tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan bersentuhan langsung dengan masyarakat itu wajib. Nah, ketika bicara masyarakat, prioritas satu sih yang ingin di target oleh. Nah, soal prioritas itu ada di Kota Serang. Jadi soal prioritas itu disusun oleh pemerintah Kota Serang dan masyarakat Kota Serang. Prioritasnya apa sih yang menjadi urgensi yang harus diatasi persoalan-persoalan di Kota Serang ini? Jadi bukan di kami. Pandi, boleh nggak kalau saya bilang ada keanehan di sini? Ya boleh, silahkan. Gimana? Nominal belum ditentukan, Ya, oke. target belum ada, Ya. tapi kemudian dia meluncur deras Nah, sebagai sebuah peluru politik, seolah-olah ini ada kesepakatan bahwa ketika Kabupaten Tangerang ramai, Kota Serang menerima. ya, itu kan begini Pak Paisan. Sebetulnya kalau saya boleh cerita ya, siapapun perusahaan yang sudah melakukan aktivitas usahanya, kemudian dia tanda kutip memperoleh keuntungan apapun itu aktivitas usahanya, ini ada kewajiban undang-undang yang mengharuskan dia untuk mengeluarkan corporate social responsibility atau
tanggung jawab lingkungan dan sosial. Nah, kalau kita lihat di Provinsi Banten ini, yang sudah ditutupkan itu baru Kota Serang. Saya mungkin berpikir jangan-jangan mereka memang mengecek mana yang sudah memang proper untuk soal CSR. Jadi kalau boleh diibaratkan CSR itu seperti kewajiban, seperti kita buang air misalnya, yang harus dilaksanakan, tidak bisa ditunda. Nah, begitu forum CSR dibentuk kemarin, makanya ini semua langsung merespon. Sebetulnya tidak hanya PIK 2, ada beberapa perusahaan yang juga seperti Bank Jabar dan lain sebagainya yang memang sudah berkomunikasi dengan kami dan ingin mengeluarkan dan CSR-nya. Ibarat kata kalau dulu tidak ada toiletnya, tidak ada tempat buangannya, jadi bisa buang sembarangan aja. Tapi sekarang kan sudah ada yang proper. Sekali lagi saya mempertanyakan persoalan efektivitas dana CSR nih Pak Andi. Ya. Di kondisi remang-remang kita tidak tahu apa yang menjadi sasaran. Sebetulnya itu bukan remang-remang. Tapi kemudian saya melihat bahwa ini aura dukung-mendukung saja sebetulnya. Ya. Kemudian juga ada indikasi kemungkinan juga ini bagian dari keberlanjutan PIK yang bukan cuma 2, mungkin juga ada 3, 4, 5 sampai masuk ke Kota Serang. Nah, itu bukan di wilayah kami karena begini Pak Hasan. Seperti kita tahu bahwa wilayah Banten PIK kan beraktivitas berkegiatan di awal kan Tangerang. Artinya wilayah Banten. Kita sebagai provinsi duluan nih punya forum CSR. Nah, ini mungkin jadi tepat mereka untuk menyalurkan CSR-nya sesuai dengan amanat undang-undang. Itu mereka akhirnya memilih Kota Serang. Terlepas itu dari soal politik, terlepas itu dari soal-soal kepentingan dan sebagainya, tetapi kami berkewajiban untuk mengawal agar kepentingan masyarakat menjadi lebih dikontrolkan. Ada pesan-pesan dari Agung Sedayu? Tidak ada. Jadi kemarin kami juga sempat berbicara sebelum penandatangan itu. Saya pastikan bahwa soal konsesi, soal kesepakatan tidak ada. Karena yang turun ke kami itu dari tim CSR mereka dan pure hanya untuk membantu di soal-soal sosial dan lingkungan. Gitu. Nah, kemudian Pak Andi, kalau kita bicara CSR gitu, pola seperti ini baru terjadi di Kota Serang saja. Kalau kita bicara di Provinsi Banten baru, karena baru di Kota Serang. Ya, baru Provinsi Banten baru di Kota Serang. Jadi bahwa landasan itu menjadi penting, MOU itu menjadi penting, ini juga menjadi hal yang akan membuat perjalanan CSR nanti sesuai aturan dan tepat sasaran. Itu harus dipastikan dulu. Artinya tidak bisa itu serta-merta kemudian mereka misalnya melakukan aktivitas CSR di luar sepengetahuan atau di luar kebijakan pemerintah. Ini tugas kami mengawal, sebetulnya mengawal kepentingan masyarakat. Ini pajangan kan? Iya, silakan kita minum. Ini salah satu produk unggulan Bang. Karena kalau di kafe, ngobrol di kafe nggak lengkap kalau nggak ngopi ya Pak Ihsan. Iya. Nah, udah ngopi nggak ada rokok juga bahaya di mandi. Siap. Nah, kita lanjut sahabat pada satu pertanyaan yang saya coba perdam. Kalau tadi kemudian Pak Andi sebagai ketua forum CSR belum bisa melihat apa yang menjadi prioritas dari penggunaan dana ini, barangkali dari perspektif ketua forum CSR ini target yang betul-betul memang harus dicapai lewat pendanaan dari Agung Sedayu Group ini, prioritasnya apa dan masyarakat di mana dan di daerah mana? Pak, sebetulnya bukan gini, bukan soal Agung Sedayu Group atau bukan soal BIK 2. Kami terbuka siapapun. Ya, pertama itu. Kebetulan pada saat ini kita kan baru 5 Maret kemarin diputuskan, yang merespon cepat itu kebetulan BIK 2. Yang merespon untuk langsung ke MOU. Nah, ini mungkin jadi pintu masuk bagi perusahaan lain juga untuk ikut sama melakukan hal yang sama. Karena kalau kita lihat dari kepemimpinan Budi Agis sekarang, dan mereka juga baru dilantik, kemudian koordinasi antar OPD juga masih dilakukan, termasuk juga soal pemetaan sosial, lingkungan dan lain sebagainya, semua harus dilakukan terukur dan hati-hati. Saya rasa itu. Nah, tetapi dari yang tergambar oleh saya dari program 100 hari, dari program-program yang akan mereka canangkan, ini semuanya positif terhadap masyarakat. Dan yang pasti butuh dukungan. Karena seperti kita tahu, APBD Kota Serang tidak mungkin
tidak bisa linear dengan persoalan yang ada di kota. Kita tahu persoalan sampah masih jadi persoalan utama. Kemudian juga rumah tidak layak huni, kemiskinan ekstrim dan lain sebagainya. Artinya saya sudah mendengarkan beberapa curhat-curhat dari pemerintah kota, kepala-kepala dinas juga, itu persoalannya memang cukup besar, tidak linear dengan anggaran yang mereka punya. Nah, forum CSR ini hadir untuk membantu persoalan-persoalan itu sesuai dengan aturan undang-undang, gitu Pak Ihsan. Jadi komitmen kami adalah pada saat setelah dikukuhkan ini langsung respon perusahaan itu. Jadi di sisi lain perusahaan juga ingin segera melaksanakan tanggung jawabnya. Untuk apa? Ya untuk kondisi mereka, untuk kapabilitas mereka, untuk komitmen mereka terhadap lingkungan dan sosial. Dan itu tidak bisa kita rem, Pak. Tidak bisa kita tolak seperti itu. Karena kalau begitu kita tolak, begitu kita melakukan penolakan terhadap bantuan-bantuan itu, yang kita cederai tentunya masyarakat. Ya. Karena kita bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan penguasa dan lain sebagainya. Nah, bicara kepentingan masyarakat nih, Pak Andi, dengan diterimanya dana CSR ini, belum Pak, belum diterima. Belum diterima. Tapi MOU-nya sudah. MOU sudah. Ya. Ini harus diluruskan. Kalau transfer dananya kira-kira kapan, Pak Andi? Itu tergantung dari program yang sudah siap. Jadi bahkan kalau mereka sudah siap, bila ada programnya sudah mulai berjalan atau sudah mulai ingin dilaksanakan. Nah, saya coba berfokus pada kepentingan masyarakat. Ketika ada, katakanlah kolaborasi antara pelaksana PIK 2 dengan Kota Serang, lalu bagaimana menyikapi kasus-kasus yang memang tidak bisa dipungkiri juga, bahwa pelaksanaan program dari PIK dan PSN ini ada beberapa kasus yang merugikan masyarakat. Apakah kemudian ini akan menghilangkan daya kritis? Oh tidak, saya rasa tidak. Karena ini dua hal yang berbeda, Pak Ihsan. Persoalan investasi, kemudian persoalan investasi itu dilakukan dengan apakah ada pelanggaran hukum dan lain sebagainya, itu kan wilayah yang berbeda, di luar wilayah kita. Kami di Forum CSR tentu fokus kepada kepentingan-kepentingan yang berbasiskan kepentingan masyarakat. Dan tidak boleh menolak. Kalau PIK 2 misalnya ada masalah di Tangerang atau di mana, ya itu kan ada jalur yang menyelesaikan itu, ada undang-undang yang menyelesaikan itu, ada pihak-pihak yang lebih berhak untuk menyelesaikan soal itu. Saat mereka ingin memberikan bantuan, masa kita tolak? Kan nggak mungkin juga, Pak Ihsan. Kalau orang ada yang menggabungkan ini soal kepentingan politik dan lain sebagainya, ya itu silahkan, kebebasan kita berasumsi untuk berpendapat. Tetapi kami di Forum CSR inilah bukti komitmen kami untuk fokus kepada kepentingan masyarakat. Ya, jadi saya ingin tekankan juga nih ke sahabat penonton podcast agar berprasangka baik dulu, walaupun dimensi politiknya begitu tinggi. Namun saat ini kita mendengar satu statement yang saya pikir clear dan cukup membuat kita bangga, bahwa saya tidak salah menilai ini bukan sekedar kafe, tapi menjadi satu barometer dari berproses yang kreatif. Dan ketika berada di sini, sahabat, saya yakin bahwa Indonesia Emas itu pasti akan tercapai. Insya Allah kita optimis. Tapi keluar dari sini, perasaan saya juga akan kemudian redup lagi dan merasa bahwa 2045 itu akan menjadi Indonesia cemas. Jadi kalau Anda ingin merasakan bagaimana optimisme berbangsa dan bernegara, datang ke kafe Uma Kita. Gitu ya Pak Andi? Kurang lebih begitu Pak. Karena begini, sebetulnya kami punya keyakinan, teman-teman kreatif, kemudian juga teman-teman anak-anak muda, mahasiswa dan sebagainya, kami punya keyakinan bahwa kota yang maju itu bukan lahir dari ruang rapat ber-AC, kursi yang empuk. Tapi kota yang maju lahir dari ruang-ruang kreatif seperti ini, dari kafe-kafe, sudut-sudut kota. Itu gagasan-gagasan itu jauh lebih bisa muncul. Nah, Pak Andi, besarnya dana pembangunan PIK 2 dan PSN di Banten membuat asumsi publik membayangkan bahwa dana yang akan dialirkan ke Kota Serang ini tentu saja tidak akan sedikit gitu. Dalam konteks ini, bagaimana Pak Andi sebagai Ketua Forum CSR menilai kesiapan birokrasi? Apakah mereka siap mengelola ini secara amanah atau bakal menjadi bancakan dari persoalan dukung-mendukung kembali? Ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa aliran dan tata kelola
dana CSR itu ada aturan yang jelas. Boleh dibocorkan bagaimana SOP dari aturannya? SOP-nya adalah saat dana itu diterima, bahkan kami saja itu tidak bisa mengambil seenaknya. Ini semuanya akan dilakukan secara transparan. Dana yang mengalir kemana, digunakan untuk apa. Publik kita usahakan tahu segala hal terkait dengan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini. Kita sedang siapkan platform, sebuah sistem yang memang bahkan pengurus, saya sebagai ketua pun tidak bisa mengakses semena-mena dana itu. Apalagi wali kota, apalagi yang lain. Jadi semuanya akan proper tersalurkan kepada program-program yang memang langsung membantu masyarakat. Dan program-program ini harus disiapkan. Dan satu informasi lagi, di Forum CSR Kota Serang kami menyiapkan juga untuk para agregator. Ya, agregator yang saya sebut ini adalah bisa dari forum masyarakat, misalnya forum wartawan yang tahu persoalan di lapangan, kemudian juga bisa dari komunitas, bisa juga mahasiswa, bisa juga organisasi lain lah, membuat program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Kan ini sangat terbuka. Kita akan buat skema sistem platform ini, dan mohon bersabar karena ini perlu persiapan yang cukup matang. Semua bisa meng-apply proposal mereka dan kita kurasi, kemudian mekanismenya lewat proposal. Lewat proposal. Kemudian nanti akan dikawinkan dengan pemberi manfaat. Contoh misalnya kegiatan penyediaan misalnya toilet atau misalnya rumah tidak layak huni. Nah, ini kan bisa yang memunculkan itu teman-teman agregator. Nah, agregator ini bisa dari masyarakat, komunitas, kemudian lembaga, organisasi, juga dari pemerintah. Nah, program-program ini yang nanti akan mengalir dana itu dari rekening yang masuk, ada rekening penerima. Nah, Pak Andi, barangkali ada bocoran setelah MOU kemarin, ada nggak yang minta-minta Japrem dari LSM, Ormas, Jawa? Alhamdulillah, memang bukan soal itu Pak Iksan, tapi lebih kepada sama seperti yang ditanyakan oleh Pak Iksan, beberapa rekan-rekan yang kenal, mereka menanyakan soal ya kebanyakan memang berasumsi bahwa kami menerima uang, padahal tidak. Tidak ada dana yang mengalir dalam MOU itu hanya landasan untuk kerjasama ke depan. Dan akan mengalir, akan keluar uang saat program itu ada. Barangkali sahabat bisa dapat gambaran mengenai persentasenya kan dari bantuan yang akan dialirkan ini, katakanlah untuk biaya internal dari proses pengurusan, misalkan teman-teman yang bekerja untuk menseleksi proposal, kemudian mensupervisi. Tidak ada. Semua aliran dana dari CSR itu akan masuk ke program. 100% Pak Iksan. 100%. Nah, yang kami sedang kerjasamakan dengan platform ini, nah ini mungkin akan muncul dari kerjasama platform. Dan itu biasalah terjadi di ini. Tapi kita sedang menekan untuk tidak sampai muncul bahkan. Kalau bisa free lah. Bukannya nggak fair itu, Pandi? Karena teman-teman di Forum CSR juga harus punya logistik. Dalam aturan Forum CSR ini dibolehkan, teman-teman pengurus itu membolehkan untuk menerima anggaran dari, bukan dari dana CSR, tapi dari APBD atau dari APBN. Oh, itu posnya terpisah. Posnya terpisah, betul. Untuk operasional itu terpisah. Terpisah. Dan sampai saat ini kami masih bekerja secara mandiri, dan insya Allah tetap kami lakukan hal yang terbaik, walaupun ya karena ini representasi pengusaha Pak Iksan. Artinya kami memang berkomitmen untuk mengatasi soal-soal sosial dan tanggung jawab lingkungan para perusahaan itu. Dalam konteks keberlanjutan, Pak Andi. Ya, sustainable. Motivasi Pak Andi apa sih? Tentu saja sebagai Ketua Forum CSR. Ya, seperti kita tahu, Kota Serang, saya orang Serang asli, melihat kondisi Kota Serang yang dari beberapa periode kepemimpinan, ya kurang lebih begini-begini sajalah. Artinya ini perlu ada sebuah perubahan yang kalau kita lihat dari kemampuan APBD setiap periode itu tidak pernah bisa memenuhi ekspektasi kita untuk mewujudkan sebuah kota yang maju, sebuah kota yang memang bisa diperhitungkan secara nasional. Nah, Forum CSR atau helix dari dunia usaha ini menjadi sebuah peran penting, saya harapkan itu. Nah, dengan kehadiran Forum CSR ini, keberlanjutan pembangunan kami berharap bisa terwujud. Dengan peran serta dunia usaha sesuai dengan aturan masuk ke
lini-lini pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Itu harapan kami. Jadi format ini yang memang kami tunggu sudah lama. Iya, iya, iya. Pak Andi punya gambaran bagaimana model pengelolaan CSR-nya? Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa ada pemberi manfaat yang memang nanti akan dimasukkan di sistem platform. Kami akan undang beberapa perusahaan di Kota Serang atau di luar Kota Serang untuk bersama-sama mendanai program-program penerima manfaat agregator tadi. Jadi agregator ini terbuka Pak untuk siapapun, bahkan untuk masyarakat, untuk komunitas, untuk mahasiswa terbuka. Yang penting mereka adalah lembaga yang legal. Mereka bisa menunjukkan bahwa mereka adalah sebuah lembaga organisasi yang memang legal. Kemudian mereka memiliki program untuk kesejahteraan masyarakat. Ini bisa dicantumkan di situ, bisa menerima manfaat itu. Nah, sahabat, ini pengakuan saya yang kedua. Saya kenal Ketua Forum CSR Kota Serang ini sudah lama, puluhan tahun ya Pak Andi ya. Ya. Artinya kita lah. Saya percaya bahwa ketika CSR ini dikomandoi oleh Pak Andi, maka pengelolaan ini juga akan menghadirkan bagaimana pembangunan yang inklusif dan kolaboratif akan terjadi. Insya Allah, Pak Isa. Karena itulah yang kemudian saya lihat di permukaan pada proses-proses imajinatif yang terjadi di kafe ini. Begitu. Kemudian saya juga penasaran nih Pak Andi. Gitu. Ketika MOU terjadi kemarin, bagaimana proses politik yang terjadi? Apakah ada chat atau telepon dari orang-orang yang kontra mempertanyakan kenapa lo nerima, misalkan begitu? Sejauh ini tidak ada. Sejauh ini tidak ada. Jujur sejauh ini tidak ada. Bahkan saya juga mengupload di akun saya pribadi. Respon negatif sejauh yang memang resisten itu tidak ada. Alhamdulillah. Mungkin kalau di akun yang lain mungkin ada. Tapi bagi saya itu adalah, saya sikapi dengan itu adalah proses dinamika lah. Proses dinamika, dan saya berterima kasih juga Pak Iksan bisa hadir sekarang hari ini. Ini bisa juga menjadi sebuah pencerahan buat publik, buat masyarakat, bahwa apa yang kami lakukan adalah sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang, dan insya Allah kami berkomitmen untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan Kota Serang yang kita impi-impikan, bisa bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia, walaupun kita memang kan provinsi baru dengan ibu kota yang baru. Gitu. Ketertinggalannya cukup banyak lah. Gitu. Nah, mengenai bagaimana membangun wacana yang positif ke masyarakat, kira-kira arah dari penggunaan dana CSR ke depan seperti apa, Pak? Nah, bisa dikontrol. Nanti sistem kami yang akan mengelola soal alur dan tata kelolanya, dan kami tidak akan menutup-nutupi. Semuanya akan terbuka di website yang bisa diakses oleh masyarakat. Kalau OPD yang terkait untuk penyelenggaraan dana CSR ini, OPD mana, Pak? Penyelenggaraan tidak ada, Pak. Jadi lebih kepada pemanfaatan ya, penerima manfaat. Jadi OPD misalnya dinas sosial, dinas pendidikan, tergantung dari program. Nah, inilah makanya ini challenge Pak, tantangan bagi para ASN di Pemkot Serang untuk membuat program-program yang bagus. Nah, ini ada pikiran iseng saya nih Pak Andi. Siap. Ketika Pak Andi katakan bahwa Pak Andi tidak mengelola secara langsung dana itu, saya pikir Pak Andi termasuk cerdas juga untuk tidak terlibat pada potensi jurang-jurang penyelewengan. Tapi kemudian ini juga menjadi dampak loh Pak Andi. Ketika terjadi katakanlah potensi penyelewengan, lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Penerima manfaat. Karena mereka yang melakukan pelaporan. Contoh kalau OPD, mereka juga harus melaporkan itu kepada inspektorat, pemeriksa keuangan dan lain sebagainya, dan semuanya harus proper. Semuanya harus proper, harus dibuktikan dengan dokumen, harus dibuktikan dengan aktivitas. Nah, penerima manfaat ini ada pendampingan kah sebelumnya? Ada. Jadi tergantung dari programnya, apalagi yang memang beririsan atau programnya itu sejalan dengan pembangunan Kota Serang, tentunya kan pemerintah Kota Serang juga ikut mengawal, Pak. Karena tidak akan terlepas lah. Artinya saat kita bicara, misalnya contoh forum wartawan ingin membangun misalnya rumah tidak layak huni di kelurahan-kelurahan atau di kecamatan-kecamatan wilayah Kota Serang, tentunya kan akan bekerja sama dengan Dinsos.
Mereka akan saling mengawasi dan kemudian melakukan pelaporan, melaksanakan kegiatan CSR tadi dengan menggunakan anggaran, dan itu semuanya harus dilaporkan secara proper. Nah ini hal yang mungkin baru juga di Kota Serang, artinya kita dituntut masyarakat, kemudian juga OPD dan semua lapisan lah masyarakat Kota Serang untuk bertindak, untuk melakukan kerja-kerja yang profesional. Nah dari tata kelola forum CSR ini kami harapkan bisa lahir. Nah, ada 2 pertanyaan terakhir nih Pak. Ketika nanti dana CSR ini digelontorkan, apa yang paling memungkinkan diterima masyarakat dalam bentuk cash atau bantuan yang diperlukan? Itu yang pertama Pak Andi. Yang kedua, juga ada kekhawatiran dari saya. Jangan-jangan dana CSR ini digunakan untuk program makan siang bergizi. Dalam konteks politik, artinya dia akan mendukung rezim pada persoalan-persoalan yang sifatnya kembali politis. Pertama, kalau program yang tidak berdasar, seperti misalnya pembagian uang dalam bentuk cash dan lain sebagainya, itu tentunya tidak akan masuk Pak Ihsan. Karena semua program itu memang harus menyentuh persoalan-persoalan yang ada di masyarakat berdasarkan kajian-kajian. Benar nggak masyarakatnya itu? Kemudian juga tumpang tindih soal program juga kami akan hindari, kami akan tidak akan masuk kurasi lah program-program yang tumpang tindih dengan program yang sudah berjalan di pemerintah. Artinya, kalaupun ada persoalan itu harus dibelah. Contoh, Dinsos Kota Serang memiliki persoalan kemiskinan ekstrim. Ini kan banyak kategorinya Pak Ihsan. Di sebuah wilayah mungkin kemiskinan ekstrimnya itu diukur dari misalnya rumahnya atau akses dia terhadap air, pangan dan lain sebagainya. Di wilayah lain mungkin hal yang berbeda. Nah, pemetaan ini yang akan kemudian menjadi penting dalam melakukan program-program tadi. Nantinya dana ini akan masuk untuk mengatasi. Jadi bukan seperti Sinterklas yang bagi-bagi semua ini gitu Pak Ihsan, tapi lebih kepada mengatasi bagaimana persoalan ini bisa tuntas. Misalnya membangun rumah tidak layak huni untuk di kampung ini. Di tempat lain mungkin akses mereka terhadap air. Di kampung ini mungkin akses mereka terhadap pangan dan lain sebagainya. Itu kan berbeda-beda tiap kasus. Dan itu bisa digunakan oleh masyarakat Serang. Terima kasih sudah mau berbagi dengan kami dan sahabat Pantun Podcast. Dan pengakuan terakhir saya meyakini bahwa jalan keluar dari persoalan pro dan kontra ini terinspirasi dari Ketua Forum CSR. Jalan keluar dari persoalan setuju dan tidak setuju, pro dan kontra adalah membangun optimisme untuk bisa melihat kemudian bersama-sama memperbaiki kualitas hidup dan memperbaiki kualitas pembangunan yang ada. Nah, sahabat ingin merasakan optimisme yang sama, ngopi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ihsan. Fik 2 dengan fashion. Bahwa Fik 2 ini adalah proyek yang terpisah dengan fashion. Saya ingin tahu panggung politik Fik 2 dan fashion ini seperti apa. Terus mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif.